teman-teman, kembali lagi dengan saya. Hari ini kita mau gerebek ya, gerebek uh, seorang breeder yang populasinya dahsyat. Beliau adalah salah satu owner dari merek pakan terkenal ya, juga di Indonesia sudah terkenal dan juga ada sering dipakai teman-teman di Malang. Serta beliau juga sering diundang sebagai pembicara masalah peternakan kelinci khusus pedaging. Oke, jadi saya teman-teman, jangan lupa di subscribe dan juga jangan lupa ditekan tombol lonceng berdering, sama-sama mendapatkan manfaat ya. Terima kasih teman-teman, ikuti saya ya. Kalau mau memelihara kelinci pedaging itu minimal itu populasi harus berapa? Minimal kan gak mungkin lah 10 indukan toh kan. Jadi kalau untuk saya pribadi selama perjalanan kan nggak langsung sebanyak ini toh yang saya pelihara. Jadi mulai kecil, dimulai dulu waktu 2014 itu masih berapa 10 ekor, terus sampai 2016 itu jadi 100 ekor gitu kan. Jadi yang saya tahu, yang saya pernah alamin itu kelinci dengan populasi 100 ekor Minimal itu masih minimal 100 ekor itu sudah bisa mencukupi kebutuhan. Jadi dulu waktu pertama kali saya jalan 100 ekor tadi itu nekat mas, karena ya memang dari background orang nggak mampu ya, saya ambil hutang di bank 25 juta dengan 3 tahun ya, 3 tahun itu ya otomatis kan cicilannya kurang lebih 800 kalau nggak salah ya. 2014 masih dikit, masih mencoba itu juga masih 20, startnya ya. 25, 50 gitu kan berkembangnya. Terakhir ya 100 ekor itu udah mulai jalan. Jadi ya biaya makan, terus biaya pakan, waktu itu juga sudah nikah mas 2016 itu. Jadi mencukupi kebutuhan istri itu ya sudah cukup lah itu. Di start mulai istilahnya dimulai langsung 100 populasi itu ya, 100 ekor. 100 itu. Udah minimal kita sudah bisa mencukupi pakannya kelinci untuk dapur kita sendiri ya. 2016 itu sudah full pellet. Soalnya rabbit kit ini juga keluarnya pas 2015 akhir kalau nggak salah. Hampir berbarengan mas ya. Jadi Ya. sampai mulai kelinci juga mulai membuat pelet ya berarti Ya. ya. Jadi dulu ya itu mas, saya dulu pernah pakai pelet yang harganya udah 8.000 ke atas ya, itu tipis banget gitu. Akhirnya saya, Tapi masih dapat laba bersih mas ya berarti ya, Masih, cuma masih. tipis ya gitu. Dengan populasi 100 tadi mas. ya masih tipis. Akhirnya ya pengen ngepres harga di bawahnya tadi. Ya yang penting kebutuhan nutrisinya tercukupi gitu. Yang penting itu toh. Akhirnya ya alhamdulillah ini juga lebih tinggi sih kalau per ekor kita pelihara pedaging loh ya. Tapi kalau pedaging harapan saya ya dengan misal 100 ekor induk kita harus punya kurang lebih ya
2 sampai 3 kali lipat buat pembesaran. 2 sampai 3 kali lipat kandang berarti ya pembesaran. Ya, berarti kalau 100 ekor induk karena pembesarannya ya 200 sampai 300 tadi. Berarti harus ada persiapan, walaupun nggak dipakai harus persiapan dulu mas ya. Harus persiapan. 100 ekor dan itu tadi ya mas ya, boleh dikatakan janganlah ya, jangan coba jika di bawah 100 berarti untuk apa istilahnya, untuk kelinci pedaging ya, populasi kandangnya atau populasinya ya 100 ekor itu minimal sudah tuh ya kita start ya. Kalau saya itu pakai berapa 100 ekor, saya nggak pakai perbandingan 1:5 1:10, tapi waktu itu saya cuma pelihara kurang lebih berapa ya, sekitar 8 ekor kalau nggak salah dari 100 tadi. Jantannya. Iya. Oh. Soalnya itu harus kita kelola. Jadi jantan tadi. Nah itu loh mas yang sering saya sulit tahu, ya. Jantan tadi tiap minggu kita harus mengawinkan kurang lebih kan 25 ekor. Oh. Nah, berarti kan kalau kita punya 8 jantan tadi kawin seminggu 3 kali. Ya. Kalau dibandingkan semua panennya ya bingung nanti. Bingung ya. Dan juga kan apakah setiap indukan tuh mau menyusui mas jenis pedaging ini? Kalau indukan tergantung ya. Kalau rata-rata dari keturunannya dia sudah bisa menyusui, induk terdahulunya itu sudah menyusui bagus. Mulai dari dia pertama kali beranak, itu nanti keturunannya pasti juga mau menyusui. Berarti ya faktor genetik Faktor ya, genetik itu ya pengaruh ya. Tapi kalau dia nggak mau nyusuin di 1 atau 2 kali kelahiran, 3 kali harapannya dia harus mau menyusui mandiri. Ya. Nah, yang 1 atau 2 kali tidak mau menyusui itu memang semua nggak menyusui atau beberapa disusui atau gimana ya? Berapa? Oh, jadi gitu ya? cuma faktornya cuma 10%-an kalau nggak salah. Itu kita biarkan aja atau kita manual mungkin itu? Nah, kalau kita bisa manual selama kita ada waktu kosong atau apa, selama kita bekerja di kandang ya kita bisa manual. Tapi manual itu juga susah, kadang dia susunya nggak mau keluar. Jadi lebih baik dititipkan ke induk yang lain. Makanya itu tadi ada beberapa yang kita barengkan ya, Iya. ada yang dijedah nanti gitu ya. Betul lah. Berarti bisa dikatakan mas, kalau umpamanya kita memiliki 100 populasi harus punya produksi pelet sendiri berarti mas? Ketika harga pelet di atas 8.000 ke atas itu kita dapat untung Marginnya, tapi tipis. tipis. Nah, jangan 8.000 up. Jangan Tuh. 8.000 Kalau saya pribadi ya kita kawinkan 10 hari setelah karena pada prakteknya seperti itu. Nah makanya begitu terus mas ya sampai habis dikawinkan semua ya. Nah, tergantung jumlah anak juga toh. Kalau anak-anaknya kalau saya di bawah 5 ekor itu ya 3 hari setelah beranak kita kawinkan lagi. Maksudnya hanya Di bawah 5 ekor. Di bawah 5 ekor itu jeda untuk mengawinkan berikutnya betina 3 hari setelah beranak. Tapi kalau yang di atas 5 tadi kita tunggu 10 hari. 10 hari. Untuk satu indukan normalnya itu berapa sih mas? Normal ya nggak terlalu banyak sih, kita kelahiran Namanya nggak ada kematian gitu lah. Beda kan kelahiran sama tingkat sapi loh. Oh iya, kalau betul. persentase kelahiran rata-rata 89, kalau rata-rata sapi kita ambil 7. Oh susunya ya mungkin bertahan hidupnya mas ya. Nah kalau mas Azhar sendiri lebih memilih di kandang ini full apa, jenis apa? Kalau saya apa sama gitu? pertama dulu ya kelinci-kelinci brigon itu pernah. Silangan itu mas ya? Ya brigon pernah saya ternakkan. Tujuan juga pedaging gitu ya? Betul, saya mulai awal ternak tujuannya emang pedaging dan nggak mau rumput. Oh Nah, iya. karena dulu kan ya mau ngarit lah ya mas ya? tiap siang kan harus punya gitu kan pemalang gitu kan. Ya pelihara brigon itu kurang dapat. Satu kita nggak target bobot potong, yang kedua Terlalu lama mas ya itu ya? ya target bobot potongnya jadi molor. Terus yang kedua itu pakannya habisnya banyak, rakus ya? Tapi nggak Ngisi kosnya nggak cukup lah kalau dulu pernah pelihara brigon. Terus 2016 pas setelah PKL di Bogor waktu itu kan
kan 2013 kan Indonesia kan mendatangkan Haila sama Heko lagi. Terus saya ada kesempatan magang di Bogor selama 1 bulan. Saya coba jenis itu tadi di Bogor sana, ternyata lebih bagus daripada yang saya punya di kandang. Ligon itu tadi ya. Haila Heko baru ya. 2016 itu. Sebelumnya selama 3 tahun ya Ligon terus ya. Bertahan itu Mas ya. Iya, Padahal secara cost dan margin juga nggak anu ya, nggak dapet lah ya. Lagi kalau kita pakai full pellet, full pakan jadi tadi Iya, itu. iya. Akhirnya ya 2016 saya coba Haila Heko. Alhamdulillah Haila Heko kalau menurut saya pribadi, karena dia kan juga tujuan dikembangkan diadakan di Indonesia tadi kan buat berdaging, dan impornya pun juga dari perusahaan berdaging. Jadi kalau kita kembangkan khusus berdaging di Indonesia itu sesuai. Oh berarti Haila Heko itu menurut KPR itu memang diciptakan ya? Ya, Untuk karena kan yang ciptakan kan manusia itu, bukan itu hasil silangan itu Mas ya? ya, Haila Heko hasil silangan. Dan Haila Heko tadi kan itu juga nama perusahaannya, Oh. bukan nama kelincinya ya. Jadi perusahaan yang menciptakan itu ya Mas ya, yang disilang-silangkan. Nah terus untuk di kandang sendiri Mas sekarang ini ya juga Haila Heko. Ya, Haila Jadi Heko. full Haila Heko Full Haila. antara dua itu ya. Tuh, oke. Di sini sampean istilahnya bergerak sendiri atau ada karyawan atau gimana? Untuk saat ini Dengan sudah populasi yang banyak seperti itu. Karena ini karena ini usaha, jangan dibilang usaha sampingan kan Mas gitu loh. Jadi Harus, sebaiknya Mas. harus pegawai itu Harus ada ya, Mas, Mas, itu ya? harus. Jadi apa namanya, cara pengelolaannya itu bisa diatur. Jadi satu nanti anak kandang itu tugasnya ngasih pakan, terus bersih kandang, terus juga nanti apa namanya, kalau kita ingin ikut atau ikut kegiatan di situ, itu kita bisa mengawinkan sama ngontrol anak-anakan gitu kan. Itu kalau manajemen yang saya terapkan di sini sekarang. Jadi ya itu tadi, ketika 350 ekor induk ini itu kan yang terjun kan sekarang 2 anak kandang itu ya fullnya dia kontrol di situ udah. kontrol Jadi untuk mulai makan, minum, makan, minum, terus juga kebersihan kandang, bersih kandang, terus anak-anak kan juga ngecek kesehatan juga ya ya. ngecek kesehatan. Kalau distribusi air bagaimana? Itu kita pakai tandon. Air kita pakai tandon, terus air itu kita terbatas. Oh, berarti itu kembali lagi ya teman-teman. Kelinci itu butuh konsisten ya Mas berarti Iya. ya. Mau makan, mau minum ya. Kalau boleh tahu Mas, ini dari pendapatan untuk potongnya aja Mas, yang ada di kandang ini penghasilannya itu berapa Mas kasarnya? Dari potong aja. Bersihnya kurang lebih ya 15-20. Bersihnya bersihnya 15 sampai 20 juta. Limbah-limbahnya dengan populasi sekian itu gimana Mas? Kita ngaturnya kan itu juga penting kan Mas. Karena kalau mau terjun ke peternakan kan otomatis pertama yang dipikirkan tempat dulu kan gitu loh Mas ya. Nggak mungkin kita tuh punya tujuan beternak itu sedikit jumlahnya, kan pasti besar tempatnya dan pembuangan limbahnya itu gimana kalau pengalaman sama? Nah, jadi kan saya juga kan kandang kan pindah-pindah Mas, Ya. kurang lebih 3 kali pindah. Terakhir Ini yang ini? terakhir, ini alhamdulillah yang terakhir. Jadi pertama dulu saya yang berapa, waktu awal-awal 100 ekor itu dekat perkampungan. Jadi limbah saya kumpulkan, terus Itu masih saya- dikerjakan sendiri Mas ya? Ya, terus saya kumpulkan, terus saya taruh di perkebunan orang. Orang. Tapi ya ketika 100 ekor tadi sudah berkembang, terus ada beberapa nanti pasti ada salah satu tetangga yang komplain karena kita resiko di dekat perkampungan. Bahkan di Batu pun yang notabene adalah kota pertanian dan peternakan ya toh, itu masih ada komplain seperti itu. Masih ada pro kontra ya Mas Ya, jadi harapannya ya satu lokasi harus itu. apa namanya strategis tadi itu.
Terus yang kedua untuk apa tadi, pengolahan Limbah ya. limbah ya. Ah. Pengolahan limbah selama ini saya nggak pernah mengolah sih Mas, mungkin ya terbuang Buang. sia-sia. Cuma karena tempat mendukung kan Mas, Heeh. karena bisa dibuang sendiri kan. Ya, terus kalau feses ya kita kumpulkan, ya kita kasih ke petani-petani. Jadi kan nanti imbasnya itu uang belanja kita menurun Mas. Karena kalau mereka panen biasanya ngasih anu lah ya, panenan. bahasa Jawane itu apa ya Bu, ijol balik lah Ya, kan, ya. Nah itu, jadi teman-teman ya, memang perlu dipikirkan lagi untuk beternak. Ngomongi masalah ternak itu memang kita setuju gak Mas kalau ada yang bilang berternak itu usaha sampingan? Gimana Mas menurut sampean? Kalau saya sendiri nggak setuju sih, soalnya ya saya juga alumni peternakan toh, jadi kita juga butuh orang-orang yang mampu untuk beternak. Jadi ketika kita pelihara 10-20 ekor, harapan saya ya dikembangkan saja sampai minimal 100. Karena kan ketika kita beternak ataupun bertani kan itu kuncinya kan di pangan. Kalau kita cuma sekedar sampingan, nanti ketika misal kita kerja di perusahaan gitu ya, kita kerja di perusahaan atau apa, kita jadikan kelinci tadi sampingan, otomatis kan nanti mengganggu penghasilan perusahaan kita. Ya, sumber kita dapat pertama Ya, tadi ya. gaji dari perusahaan tadi kita pasti terganggu di situ. Ya kalau istrinya setuju ya, kalau Ya itu ya teman-teman ya. bahaya ya. Nanti uang dapur diambil ya, nanti Iya. wayai biasanya ngasih sekian jadi berkurang gitu. Nanti kan istri pikirannya macam-macam. Macem-macem. Padahal untuk ternaknya itu Mas ya. Ternaknya. Karena memang nggak terasa Mas, namanya pelet tuh nggak terasa. Mm. Apalagi kalau kita tadi tuh salah memilih jenis Mas. Enggak. Ya kalau karena Mas Uri sendiri pernah memelihara Brigon kan ya. Jadi boleh ya, bukan kita nggak nyalakan pengembang Brigon, nggak, cuma idealnya untuk usaha itu kan tujuannya untuk mendapatkan hasil kan Mas ya, bukan untuk bakar uang kan gitu Iya. loh. Jadi ya itu tadi ya, untuk jenis Haila dan Haikul. Mamanya ini Mas, kita nih modal sedikit Mas ya, mungkin nggak ngikuti jejak sampean, takut ini untuk pinjam ke bank ya, namanya juga orang kan beda-beda ya. Ya. Dan juga itu tergantung ilmunya kan gitu loh Mas ya. Ini ada orang ini misalnya memelihara ya, jadi jenis Haila Haikul pertama mungkin 10 induan lah Mas, berharapnya sih kepinginnya nanti 100 lah ya. Setelah nonton video ini nanti berarti kalau udah 100 berarti aku udah ngerasakan laba bersih misalnya. Nah itu tuh iya apa Mas, menurut sampean haruskah nunggu sampai 100 atau gimana? Menurut saya pribadi ya, kalau sudah punya ternak tadi itu Cuma populasi sedikit. terus apa namanya pengen dikembangkan ke 100 lagi dengan modal yang minim, bukan jalan buntu ya Mas, tapi kalau kita punya modal minim berarti kita harus punya modal sabar. Oh iya, ya. Ya kan, Mental ya. masa usaha nggak punya modal. Iya ya iya kan? iya, betul betul. Kedua kan harus punya modal sabar. Jadi dari 10 itu kalau saya alamin kurang lebih ya 1,5 tahun gitu udah cukup lah. Kalau kita mau mengembangkan ke 100 itu sudah 1,5 tahun bisa. ya. Karena gini loh Mas, untuk mengembangkan 100 kan kita pasti ada biaya untuk beli apa tuh kandang kan. Karena kita ngembangkan 10 tadi itu kan juga kita kan butuh pengalaman toh, karena kan semua kan nggak pelihara ternak tadi itu kan nggak ada background peternakannya. Iya. Jadi yang ngajarin nanti ya kelincinya Sendiri. Jadi mendapat pengalaman setiap hari Mas. Dari Dari kelincinya kelinci itu. Jadi tahu kelincinya birahi itu ciri-cirinya seperti apa, terus kelinci apa mau melahirkan, terus kelinci sakit itu pasti yang ngajarin kelincinya. Iya iya iya. Karena juga setiap induan karakternya berbeda juga Mas ya. Teman-teman yang sudah memulai dengan populasi sedikit itu gimana Mas? Teman-teman kan pasti keterbatasan tempat itu ya. Kalau kita mau mengembangkan sampai ini kan harus dipikirkan gitu loh. Nah, tapi sudah jalan masalahnya gitu. Menurut saya pribadi kalau emang niat benar-benar niat ya dilanjutkan, tapi kalau belum yakin yang penting ditinggal saja gitu kan. Artinya kalau nggak yakin terus populasi juga nggak sebanyak
100 tadi, minimal 100 tadi, takutnya nanti mengganggu pekerjaan yang lain, jangan sampai juga mengganggu hubungan rumah tangga ya. Itu kan jangan sampai gara-gara kelinci kita berantem sama istri kita gitu kan ya nggak baik ya. Jadi harapannya ya harus mau nggak mau harus minimalkan ke 100. 100. Karena kalau udah melanjutkan 100 pastinya untuk melanjutkan lagi mas itu dipikirkan tempatnya dulu. Jadi kalau tempat belum memadai lebih baik jangan mas. Karena nanti kalau udah 100 sudah meninggalkan pekerjaan lain pasti nggak bisa buat sampingan mas. Kalau udah nih populasi 100 mas Ya, nggak bisa buat sampingan mas ya. sudah Utama jadi lebih baik dipikir ulang lagi. Terus ada saran juga untuk lahan. Kalau saya pribadi ya, kalau lahan saya ngalah sama kelincinya. Waktu saya pelihara 100 itu lahan sudah sendiri, kandang sudah saya bikinkan, saya hidup ngontrak. Itu ya, keren itu perlu dipikirkan ya teman-teman ya. Perlu sangat dipikirkan. Makanya saya jauh-jauh ke sini tuh saya juga penasaran karena saya sendiri sih kepingin punya istilahnya sumber pemasukan lain ya, tapi itu tadi jangan hanya yakin, harus ada ilmunya. Jadi berburu ke sini dulu. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Jangan lupa teman-teman komen agar kita bisa saling diskusi. Nanti saya bisa sampaikan ke Mas Azhar bagaimananya apa yang teman-teman tanyakan, dan jangan lupa subscribe agar channel saya ini bisa berkembang ya, tentunya manfaat untuk teman-teman, ya manfaat untuk saya. Oke teman-teman, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.